Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ketemu lagi, kita berbincang lagi. Nah, tema kali ini adalah tentang program kehamilan. Oke, sekarang waktunya kita untuk membahas tentang tata cara program kehamilan yang baik dan benar, yang aman, yang tepat. Nah, yang pertama adalah kita harus menstop penggunaan kontrasepsi atau KB beberapa bulan sebelum kita memutuskan untuk memprogram kehamilan kita. Karena memang ada beberapa kontrasepsi atau KB yang membuat kesuburan kita itu agak lama untuk normal kembali. Nah, contohnya kontrasepsi pil. Biasanya itu adalah kontrasepsi yang membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kontrasepsi lain. Nah, itu kan biasanya untuk pasangannya mungkin sudah memiliki anak satu, pengen program lagi, ya kan? Atau mungkin yang sudah menikah pengen karir dulu, jadi KB dulu baru punya anak. Nah, kita harus sudah stop atau bersih dari KB itu beberapa bulan sebelumnya. Ya, menormalkan kembali siklus hormonal kita. Nah, poin kedua adalah ini yang paling penting, yaitu mendeteksi masa subur kita. Jadi buat teman-teman, sebenarnya mendeteksi masa subur itu banyak macamnya ya, banyak caranya ya. Pertama dari suhu basal kita, dari suhu tubuh kita bisa cek. Terus dari cairan misfi kita, nah itu bisa dicek. Biasanya kalau suhu kita lebih tinggi, itu biasanya lagi masa-masa ovulasi. Terus kalau misalnya untuk cairan misfinya itu biasanya yang seperti putih telur itu biasanya masa ovulasi. Atau kita mau menghitung nih, ovulasi itu kan terjadi di hari-hari 14 sebelum menstruasi datang. Atau bisa jadi kita hitung dari pertama mens sampai hari ke-14. Nah itu nanti kesananya itu adalah masa-masa kesuburan kita. Poin selanjutnya adalah meningkatkan frekuensi hubungan intim. Nah ini nggak boleh main-main ya, ini harus benar-benar dipertimbangkan. Biasanya itu dilakukan 2 hari sekali atau seminggu bisa 3 kali. Nah, berhubung sperma dan sel telur itu lebih lama adanya di dalam rahim itu kan sel telur ya. Sel telur itu dalam rahim bisa mencapai 2-3 hari. Nah, kalau sperma itu kan cuma 12-24 jam aja. Jadi kalau misalnya kita berhubungan 2-3 hari sebelum masa ovulasi datang, nah biasanya itu akan memperbesar kemungkinan kita untuk hamil. Oke deh gini, jadi buat teman-teman yang barangkali masih bingung, jadi kita patokannya pada saat kita menstruasi aja ya. Nah pada saat kita menstruasi, biasanya kan menstruasi itu kan dalam waktu 7 hari ya, 1-7 biasanya mens. Nah pada saat itu, pada saat hari ke-10, oke lah kita mulai anggap saja pada hari ke-10-nya itu kita sedang masa-masa ovulasi ya. 14 hari ke depannya sudah dalam masa ovulasi. Nah itu sudah kita hitung saja itu masa subur kita. Poin selanjutnya adalah tata cara dalam berhubungan intim. Nah buat teman-teman, jadi kalau misalnya berhubungan intim itu bagusnya gerakannya yang mana sih? Nah buat yang program kehamilan, bagusnya itu gerakannya adalah misioneris, di mana si ceweknya itu tidur terlentang. Nah pada saat setelah ejakulasi ya, jadi di stop dulu ya. Perempuannya atau wanitanya itu tiduran dulu 3-5 menit ya, atau kalau perlu ganjal pakai bantal. Nah jadi biar si spermanya naik ke atas menuju rahim dulu. Jadi jangan pada saat sudah ejakulasi sudah beres jangan langsung turun, jangan langsung bergesa-gesa cuci, nggak boleh. Itu harus tunggu dulu 3-5 menit ya. Bagusnya itu juga sebelum tidur. Jadi pada saat sudah proses berhubungan intimnya, setelah itu prosesnya itu kan tidur ya. Jadi kan masih terus terlentang. Dan yang penting juga nggak boleh pakai pelumas pada saat berhubungan ya. Kalaupun memang harus atau memang membutuhkan pelumas, bagusnya yang berbahan dasar air yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu tadi adalah beberapa poin penting yang kita gunakan untuk berpatok pada tata cara program kehamilan yang baik dan benar. Nah, buat teman-teman yang lagi program kehamilan nih, setelah menjalankan beberapa poin itu, terus kalau bisa pada saat kita telat menstruasi itu jangan langsung dicek ya, karena memang itu adalah seringnya itu kan kecewa ya, negatif karena kita terlalu tergesa-gesa menggunakan tes kehamilan itu. Ya, jangan dulu sabar, tunggu 2-3 minggu telat baru kita cek. Karena memang kadar kondisi hormon HCG orang itu kan beda-beda ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalau yang rendah ya kan, padahal dia hamil, tapi pada saat cek setelah 2 minggu ternyata oh kok negatif ya. Padahal udah telat 2 minggu, nah sabar dulu karena kondisi HCG tiap orang beda-beda. Ada yang telat 3 hari aja sudah positif, ada yang telat 2 minggu baru positif. Jadi sesuai pengalaman aku ya, karena aku orangnya tergesa-gesa, jadi pada saat aku program kehamilan untuk anak kedua,
ternyata aku tuh memang hamil, tapi aku 3 kali tes hasilnya negatif ya. Karena memang terlalu dini untuk aku cek kehamilannya, terus kondisi hormon ACG aku juga terlalu rendah mungkin ya. Jadi pada saat telat hampir 2 minggu baru alhamdulillah hasil tes packnya positif. Buat teman-teman yang pengen program kehamilannya itu berjalan lancar, coba deh teman-teman terapkan pola makan sehat. Yang pertama, kita harus banyak makan buah-buahan, sayuran, biji-bijian, terus susu rendah lemak. Pokoknya makanan yang sehat ya, kurangi kafein, gula, soda, apalagi beralkohol ya. Nah, pokoknya teman-teman lakukan pola makan sehat. Nah, selain menerapkan pola hidup sehat, pola makan yang sehat, kita bagusnya setiap hari makan vitamin loh. Nah, mau vitamin B, C, D, E, selenium, zinc, zat besi, asam folat, dan sebagainya. Nah, tapi bagusnya sih kalau misalnya kita memang program kehamilan, nah yang dirutinkan itu adalah asam folat 400 mikrogram setiap hari. Pokoknya teman-teman yang lagi pengen program kehamilan, sering olahraga rutin, pola hidup sehat, pola makan sehat, hindari merokok, hindari paparan asap rokok, hindari minuman beralkohol, hindari makanan yang tinggi lemak, terus atur berat badannya nih biar gak terlalu gemuk juga ya, atau jangan terlalu kurus juga, idealkan berat badan kita. Nah, buat bapak-bapaknya nih, jangan pakai celana terlalu ketat karena itu akan mengurangi kesuburannya. Nah, buat teman-teman yang sudah mempraktikkan cara tersebut selama setahun ternyata belum ada hasilnya, teman-teman segera konsultasikan dengan dokter kandungan kesayangan Anda. Nah, buat pasangan suami istri yang di atas 35 tahun, boleh mempraktekkan hal tersebut kurang lebih selama 6 bulan. Nah, setelah itu, jika tidak berhasil, segera konsultasikan dengan dokter kandungan kesayangan Anda. Terus, buat yang berusia 40 tahun ke atas, ini harus segera ditindak dan dievaluasi. Ini harus segera dikonsultasikan dengan dokter kesayangan Anda. Nah, jadi kita lihat usia juga ya. Jadi kalau misalnya di atas 40 tahun itu harus bertindak cepat. Kita ngejarnya ke umur ya. Nah, berhubung untuk yang usia 40 tahun ke atas, mungkin dokter akan mengambil cara yang jauh lebih cepat. Contohnya kayak perawatan medis, kayak operasi, inseminasi buatan, atau mungkin bayi tabung. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih aman di usia, bolehlah melakukan hal-hal tersebut dulu mungkin selama setahun ya. Kalau misalnya di atas 35 tahun, boleh waktunya kita kurangi lagi nih, 6 bulan aja. Oke. Nah, baru setelah tidak berhasil, konsultasikan ke dokter. Untuk 40 tahun ke atas ya, nah ini harus diwaspadai ya, karena harus segera dikonsultasikan ke dokter kesayangan Anda. Dan mungkin untuk tindak lanjutnya dokter yang akan lebih tahu. Cuma itu aja bisa aku share, semoga bermanfaat ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa bantu dukung terus Jaga Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye. Happy birthday to you.